Selamat pagi sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Atas nama Majelis Gereja Jemaat Sidoarjo, kami memohon maaf karena ibadah pelayanan tata ibadah 4 Juli 2021 yang sedianya direncanakan melalui live streaming dari Pastori, oleh karena kendala jaringan yang di luar dugaan mengalami kendala. Kami mohon maaf atas hal tersebut. Oleh karena itu, cara yang kami lakukan saat ini adalah mengirim tata ibadah dan pelayanan ini sebagaimana yang biasa dikirim setiap hari melalui renungan harian. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri. Segala puji dan syukur kepada Allah Tritunggal yang telah menyatakan dirinya dan kasihnya melalui penciptaan, penebusan, dan pemeliharaan yang sungguh mulia. Kita berkumpul di sini untuk bersama-sama merayakan hari Minggu di bawah sorotan tema menjadi utusan Allah. Mari kita memuji dan memuliakan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pujian PKJ 19 bait yang pertama, mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Yesus Kristus dan dari Roh Kudus memenuhi kamu. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa kita. Ya Allah Tritunggal, seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu. Mari kita menyanyi PKJ 37 bait 1 sebagai ungkapan pengakuan dosa kita depan Tuhan. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu, kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku, kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Mari kita sambut berita anugerah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 8 bait yang pertama, telah kutemukan dasar kuat. Telah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Amin. Kita akan membaca Mazmur 48 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Mazmur 48
ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersuka cita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah dia seterusnya, dan untuk selamanya dialah yang memimpin kita. Kita angkat pujian sebagai respon pembacaan Mazmur dari NKB 170 bait yang pertama, Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan tetap memberikan waktu kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabda ya Allah, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahan utama yang akan kita baca sebagai bahan perenungan kita pada minggu ini terambil dari Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13 firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya ini? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Dia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua, yang memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di satu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada satu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dalam Tuhan. Setiap orang Kristen menyadari bahwa dirinya adalah utusan Allah, karena memang Yesus mengutus kita untuk memberitakan karya Allah yang telah sempurna di dalam dan melalui Yesus Kristus. Karena itu, roh pelayanan dari setiap gereja adalah melakukan PI atau pekabaran Injil. Gereja harus melakukan pekabaran Injil, karena untuk itulah gereja diutus ke dalam dunia. Nah, tema kita hari ini berbicara menjadi utusan Allah. Maka pertanyaan pentingnya adalah, apa yang Tuhan mau kita mengerti dari sini? Kalau kita utusan Tuhan, maka apa yang mestinya kita kerjakan? Apa yang mesti harus nampak dalam hidup kita? Kalau kita utusan Tuhan, apakah itu berarti kita akan selamanya mengalami penerimaan oleh orang lain? Karena itu mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang baik hatinya,
Menjadi utusan Tuhan itu tidak selalu mudah. Akan ada penolakan, namun juga pasti akan ada penerimaan. Maka kalau kita mengalami penolakan atau kalau kita mengalami penerimaan, apa yang mesti kita lakukan? Karena itu kita perlu belajar dari Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang mengutus kita ke dalam dunia ini untuk memberitakan Injil, kabar sukacita. Pertama, kalau saudara mengalami penolakan, jangan merasa atau jangan pernah berpikir bahwa apa yang saudara kerjakan itu tidak penting. Di ayat yang keempat, perhatikan apa yang Yesus katakan di ayat 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Sebenarnya, apa yang terjadi sampai Yesus berkata begini? Ayat 3 berkata, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Dan akibat dari kesombongannya dan ketidakpercayaan orang saat itu membuat Yesus justru menjadi heran. Lihat apa yang Yesus katakan di ayat 6. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudara, apa alasan Yesus menjadi heran atas sikap sombong dan tidak percaya orang-orang di kampung halamannya, tempat dia dibesarkan, karena Yesus sendiri lahir di Bethlehem? Padahal mereka itu tahu bahwa Yesus orang yang berhikmat, bahwa Yesus membuat banyak mujizat yang luar biasa. Lihat ayat yang kedua. Tapi menariknya, mereka justru menolak Yesus dan tidak percaya bahwa dialah Mesias yang sudah lama dinantikan. Logika sederhananya kan begini, kalau orang kagum, takjub sama Yesus, pasti orang akan ikut dia, percaya kepada dia. Tapi yang terjadi dalam perikop kita justru sebaliknya. Yesus ditolak dan tidak dipercayai. Ini yang membuat Yesus heran. Heran bukan karena Yesus tidak tahu bagaimana respon mereka, bukan karena Yesus tidak tahu apa yang terjadi, bukan. Tapi heran di sini karena kedegilan hati orang Nazaret. Sikap sombongnya orang Nazaret yang tidak mau percaya Yesus hanya karena dia anak tukang kayu. Padahal jelas sekali mereka tahu Yesus berhikmat luar biasa. Yesus melakukan mujizat. Sama juga dalam hidup kita percaya, kita beriman bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang punya seluruh alam semesta bahkan hidup kita, Allah itu maha kuasa. Tapi kalau sakit, pergi ke dukun. Tuhan lihat, heran juga dengan kelakuan kita. Sama, banyak orang biasa bilang, wih firman Tuhan yang pendeta A bawakan bagus, khotbahnya sangat relevan, menyentuh hati dan pikiranku, menjawab pergumulanku. Tapi kulihat di kesehariannya orang yang berkata tadi, kelakuannya justru tidak ada perubahan. Tetap saja kedukun, tetap saja selalu hidup khawatir, tetap saja bohongi istri, pukul istri, tetap saja menjadi orang yang kalau marah memaki orang. Tetap saja menjadi orang yang sombong, tinggi hati, iri hati. Sama, Tuhan Yesus juga bisa heran lihat sikap kita itu. Saya yakin betul, masa iya Tuhan akan terbentur untuk membuat satu mujizatnya hanya karena saudara bukan pendeta? Salah, dan itu omong kosong besar. Justru karena Tuhan Maha Kuasa, dia bisa melakukan sesuatu apapun kepada siapapun. Dia yang berdaulat. Saudara, di Nazaret, Yesus mengajar luar biasa mengagumkan. Yes, berhikmat ya, itu faktanya. Tapi respon banyak orang itu sangat ironi. Karena mereka tahu siapa Yesus, anak tukang kayu. Kemudian disebutkan nama saudara-saudaranya, Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Karena mereka kenal siapa Yesus, akhirnya membuat mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka melihat dan mengukur dari apa yang mereka tahu, tapi ironinya mereka justru mengabaikan fakta dari apa yang mereka juga sebenarnya lihat. Tahu bahwa Yesus berhikmat, menakjubkan, mengagumkan. Kan pertanyaannya, emang kenapa kalau Yesus anak Maria, anak Yusuf, anak tukang kayu? Emang kenapa? Tapi bahwa dia berhikmat luar biasa, dia menakjubkan, itu kan juga fakta. Tapi fakta ini mereka abaikan, fakta ini mereka kubur, fakta ini mereka rendahkan. Ironi ya, saudara-saudara, bukankah ini juga sering terjadi dalam hidup kita? Rasa tidak suka kita kepada seseorang kadang membuat kita tidak lagi menilai dirinya secara objektif. Kalau kita tidak suka sama seseorang, dia ngomong benar pun kita bilang salah, dia ngomong bagus pun kita bilang jelek. Tapi kalau kita suka sama orang, kita bisa jadi gelap mata. Dia ngomong jelek pun kita bilang bagus. Salah pun dia ngomong kita bilang betul tawa. Betul itu dia ngomong. Apanya yang betul? Kalau dia jelek-jelekan orang, yang sebenarnya orang yang dijelekkan itu berbuat baik benar. Kita hanya menikmati kedekatan, kepuasan. Karena kedekatan membuat kita nyaman, membuat kita tenang, dan kecocokan membuat kita bergairah. Saya pribadi belajar pada kritikan-kritikan orang. Saya belajar dari orang yang memfitnah saya. Sometimes, kadang-kadang, ketika saya tahu
mereka tidak benar, jahat. Tapi kalau saya hanya mau duduk diam, mungkin 90% ucapan mereka itu salah, tapi ada 10% yang benar. Saya tidak boleh mengabaikan yang 10% itu betul. Walaupun 90% yang mereka tuduhkan tidak benar, tapi yang lain yang mereka omongkan, bukan yang mereka tuduhkan, 10% benar. Saya sadar ada yang salah pada diri saya. Yang 10% ini, nah, saya perbaiki dong diri saya di situ. Yang 10% itu. Karena itu, kita harus belajar membuka telinga, belajar memahami, dan belajar untuk mengerti. Bukankah kita ini utusan-utusan Tuhan, Tuhan yang kudus, Tuhan yang cinta kebenaran. Karena itu, cintailah kebenaran sekalipun kebenaran itu keluar dari mulut orang kafir, sekalipun itu keluar dari orang yang tidak kita sukai, cintailah kebenaran. Karena kebenarannya bukan bergantung siapa yang mengatakan. Altras is God touch. Keseluruhan kebenaran adalah kebenaran Allah. Karena itu cintailah seluruh kebenaran dari manapun datangnya. Kalau ada orang, entah itu keluargamu, entah itu teman, entah itu tetanggamu, yang tidak menghargai, menghormati pekerjaanmu, karyamu karena kamu Kristen, jangan kecewa. Jangan sedih hati, apalagi kamu berhenti untuk bekerja dan berkarya. No, sebagai utusan Tuhan belajarlah bagaimana Yesus menghadapi penolakan orang-orang sekampungnya. Yesus tetap berkarya melakukan pekerjaan Allah. Jangan biarkan penolakan orang menghalangi kita sebagai utusan Allah untuk melayani Dia, melakukan berkarya yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hal yang kedua, sebagai utusan Tuhan, kita bergantung sepenuhnya kepada yang mengutus kita. Saudara-saudara yang baik hatinya, dalam ayat 7 Yesus berkata, yang memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua, yang memberi mereka kuasa atas roh jahat. Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus mengumpulkan ke-12 pengikutnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh jahat. Setelah itu barulah Yesus menyuruh mereka pergi berdua-dua menyampaikan pesan Allah atau Injil. Menarik di sini adalah mengapa harus berdua-dua. Bukankah lebih bagus kalau satu-satu orang saja? Karena akan lebih banyak tempat yang bisa mereka masuki atau jangkau. Tapi kalau berdua-dua, maka jangkaunya akan lebih sedikit. Tapi bukan begitu pikiran Yesus Kristus. Pasti ada keuntungan diutus berdua-dua daripada seorang diri. Keuntungan dari pergi berdua-dua antara lain, mereka dapat saling menguatkan dan mendorong semangat. Mereka dapat saling menghibur ketika mereka ditolak. Mereka dapat saling memberikan pengertian dan akan membuat mereka lebih sedikit melakukan kesalahan. Mereka dapat mengobarkan semangat satu dan yang lain untuk melawan kemalasan atau ketidakajuhan. Dari sini kita diingatkan bahwa benar sebagai hamba Tuhan, kekuatan kita itu berasal dari Tuhan. Tapi itu bukan berarti Tuhan mau kita mengabaikan orang lain. Mengapa? Karena Tuhan memenuhi banyak kebutuhan kita melalui kerjasama kita dengan orang lain. Karena itu kalau saudara melayani Tuhan, jangan berusaha untuk melakukan itu sendiri. Saudara butuh kerjasama dengan orang lain. Dari sini kita boleh belajar bahwa Tuhan mencintai persekutuan. Persekutuan yang seperti apa? Yang di dalamnya setiap orang saling menguatkan, saling menghibur, saling memberi pengertian, dan saling memberi motivasi. Inilah yang mesti selalu ada hidup yang dikerjakan oleh orang-orang hidup dalam persekutuan yang Tuhan bentuk melalui kuasa Roh Kudus. Tapi mungkin ada yang berkata, tapi Ibu Pendeta, apa maksudnya Yesus melarang murid-muridnya membawa ini itu? Bukankah itu sesuatu yang dibutuhkan selama melaksanakan tugas perkabaran Injil? Alkitab berkata, dan Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju. Ayat 8-9. Apa artinya ini? Tuhan mau kalau gereja percaya, kalau saudara percaya kita ini adalah orang-orang yang Tuhan utus untuk mengerjakan pekerjaan Allah di dunia ini, maka ketika membahas program pelayanan, jangan terlalu lama berdebat di soal anggaran. Kalau saudara percaya gereja ini Tuhan yang punya, pelayanan ini Tuhan yang punya, dan kita hanya hamba, pelayan yang Tuhan percayakan untuk mengerjakan dan mengelola pelayanannya, gerejanya, maka jangan saudara ragu untuk melangkah, untuk melakukan sesuatu. Tuhan pasti yang sediakan, Tuhan pasti cukupkan. Karena itu, kalau satu keran orang tutup, mungkin karena dia merasa usulnya tidak diterima, dan dia merasa dirinya yang paling banyak memberikan persembahan di gereja, dan kalau dia merasa kalau bukan dia, gereja ini bisa buat apa.
keadaan orang-orang yang seperti itu, gereja tidak usah takut. Tuhan Yesus yang adalah bosnya, kepalanya, 01-nya gereja sangat kaya. Tuhan bisa pakai 10, bahkan 100, 1000, 10.000 orang, 1.000.000 orang yang sudah dia berkati untuk menopang gerejanya, bahkan hidup para hamba Tuhan. Saudara, kalau betul dirimu yakin Tuhan utus dirimu ke tempat kerjamu, walau engkau hanya pegawai biasa, gajimu kecil, anak-anakmu sudah besar-besar dan memerlukan banyak biaya, jangan cemas, jangan takut, jangan terlalu khawatir, lalu engkau tergoda untuk melakukan korupsi, jangan. Sebab Tuhan pasti pelihara hidup dan masa depan anak-anakmu. Tetaplah bekerja dan jujur, bekerjalah menghasilkan karya yang terbaik, jadilah pegawai yang diteladani walau jabatanmu kecil, kejujuranmu, kebenaranmu itu akan Tuhan pakai untuk menyadarkan dan menyentuh hati pimpinanmu, bosmu di kantor, bahwa saudara pantas mendapat bonus, pantas dihormati, pantas dibantu, dan pantas diperhatikan. Karena orang seperti saudara sudah langkah di zaman yang edan sekarang ini, di zaman yang bagi banyak orang korupsi bukan lagi hal yang memalukan, di zaman orang berani menjatuhkan orang lain, menjelekkan orang lain, membusukkan orang lain, menghalalkan segala cara, menggali lubang untuk orang lain hanya untuk dia terlihat baik di depan pimpinannya, hanya untuk dia diberi jabatan atau posisi yang dia inginkan. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita ini utusan Tuhan, maka percayakan hidupmu pada Dia yang mempunyai hidup dan masa depanmu. Maka jangan lakukan hal yang sebenarnya mempermalukan, merendahkan, mengerdilkan kuasa Tuhan yang menyertaimu. Ingat perkataan Tuhan Yesus, kamu adalah garam dunia. Kalau garam itu tidak asin lagi, apalah gunanya kecuali dibuang dan diinjak orang. Miris ya, itulah yang membuat Tuhan Yesus juga bisa heran. Karena itu jika saudara utusan Tuhan, jika saudara percaya Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, lakukan apa yang mesti, apa yang Tuhan mau kita lakukan seturut dengan perintahnya. Tuhan Yesus sayang kita semua. Amin. Mari kita bersatu teduh secara pribadi. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat pujian nyanyian rohani 3 ayat 1, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan berpersembahan kepada Tuhan, dan persembahan akan dikirim melalui rekening bendahara. Sebagai atas persembahan kita menyanyi, kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, walau persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Pujian PKJ 103 ayat 1, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Cari dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami percaya bahwa kasih-Mu luar biasa kepada kami. Terima kasih firman Tuhan yang sudah menguatkan kami untuk selalu bersyukur menjalani hidup kami Tuhan ini ke depan, dan mendoakan untuk pelayanan-pelayanan yang akan berlangsung selama sepekan. Tuhan memberkati seluruh majelis gereja, pengurus EG, mempersiapkan dan melakukan pelayanan ini dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terus mendoakan untuk rencana jemaat ke depan untuk pengadaan tanah gereja, Tuhan buka jalan sehingga
kedepannya ada tempat sehingga jemaat di Sidoarjo boleh mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam tempat ibadah sendiri, dan tentu semua itu karena perkenan Tuhan. Berkati juga jemaat yang sedang bergumul karena sakit saat ini ya Bapak. Kami mendoakan keluarga Bapak Samuel Ruse sekeluarga yang dalam kelemahan tubuh, saudara kasih kami Pak CS yang ada di MES, saudara anak kami Bella, dan mungkin masih ada jemaat yang kami tidak sebutkan dalam kondisi yang sakit. Tuhan kasih karunia-Mu menjamah dan memulihkan keadaan mereka sehingga boleh kembali pulih dengan sempurna. Mendoakan juga saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu yang telah kami lewati, biarlah Tuhan berkati senantiasa, selalu limpah berkat dan kasih Tuhan buat anak kami Rara dan Ibu Veronica. Berkat-Mu akan menuntun mereka selalu memuliakan Tuhan dalam hidup yang Tuhan karuniakan. Demikian juga untuk pemerintah kami dalam menangani khususnya kondisi pandemi pada saat ini. Tuhan berkati, beri kesehatan, hikmat, sehingga berikan pengarahan-pengarahan atau petunjuk yang terbaik. Terlebih saat ini kami sedang menjalani instruksi pemerintah yaitu PPKM karena melonjaknya penularan COVID-19 mulai dari tanggal 3 sampai 20 Juli. Mampukan kami Tuhan menyikapi secara positif instruksi ini, dan kami percaya pemerintah adalah wakil Tuhan dalam dunia ini yang tentu Tuhan berhikmat untuk memberikan pengarahan yang baik sehingga semua itu adalah untuk kebaikan kami semuanya. Bapa di sorga, berkati segala pelayanan-pelayanan yang kami persiapkan ke minggu ke depan ini, biarlah berjalan sepenuh kehendak Tuhan. Sekalipun saat ini kami secara online, namun kami tetap percaya kesehatan jemaat tetap terpelihara dengan baik untuk saling mensupport, saling mendoakan, saling menghibur satu dan yang lain. Terima kasih untuk persembahan syukur yang telah Engkau perkenankan seluruh jemaat memberikannya kepadamu Tuhan melalui transfer atau pada waktunya kami boleh onsite dapat dikumpulkan di gereja. Biarlah persembahan syukur ini berkenan bagi Tuhan, dan Tuhan berkati seluruh jemaat untuk selalu menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, dan juga persembahannya sudah terkumpul dapat dikelola dengan baik dalam tuntunan kasih Tuhan. Mendoakan untuk rencana masjid gereja ke depan untuk melaksanakan evaluasi pelayanan, semoga persiapan-persiapan ini dipersiapkan dengan baik sehingga dapat mengevaluasi pelayanan yang sudah kami lalui untuk pelayanan yang lebih maksimal ke depannya. Bapa di sorga, sungguh kehidupan kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan menyertai dan menolong kami, dan biarlah rahmat Tuhan senantiasa melimpah dalam seluruh kehidupan jemaat dalam beraktivitas sepanjang minggu ke depan ini. Bapa, inilah ungkapan syukur dan permohonan kami kepadamu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita angkat pujian PKJ 249 bait pertama, ya Tuhan kuatkan imanku. Ya Tuhan kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu, setia turut kehendak-Mu. Pergilah, ladang Tuhan menanti setiap persiapan kita menjadi utusan Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, beberapa penyampaian untuk kita ketahui bersama bahwa yang pertama, selama Majelis Gereja mengucapkan selamat beribadah untuk kita semua dan beraktivitas sepanjang minggu ke depan ini. Tuhan memelihara dan berkati jemaat. Yang kedua, kondisi pandemi tentu suatu hal yang menjadi gumul kita. Diharapkan jemaat tidak panik, tetap mengandalkan pertolongan Tuhan dan menjaga protokol kesehatan dengan baik. PPKM sudah diberlakukan mulai tanggal 3 sampai 20 Juli. Oleh karena itu, hal yang ketiga, berdasarkan poin itu, maka untuk sementara waktu ibadah kita akan berlangsung secara online, apakah lewat live streaming, lewat Zoom maupun rekaman. Semoga jemaat dapat mengikutinya, dan informasi-informasi kedepannya lagi tentu akan terus Majelis Gereja sampaikan di WA jemaat dan WA OIG serta Majelis Gereja.
Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah informasi penting yang perlu kita ketahui bersama. Dan untuk informasi-informasi selanjutnya nanti dapat jemaat melihat di warta jemaat yang akan di-share di WA. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan, dan mungkin mengakhiri semuanya ini kami juga mohon maaf karena terkendala di jaringan yang di luar dugaan, maka pelayanan secara live streaming tidak dapat kami laksanakan, diganti dengan bentuk seperti yang dikirim pada saat ini. Bapak jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Satu pujian dari PKJ 177 bait 1, Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, jeritanmu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, kau selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.